Bagai pekrina singelai ibas kebaktin si senda enda ngatakan mejuah-juah man banta krina. Ibas suari enda icidahkan dibata mekuasana man banta arah kematen anak-anak si tonggal mo Yesus Kristus kematen na jadi kahulta. Gelah kita anak-anak siharusna yukum arkiteken dosa-dosa anta bancindatkan kegeluhun simbaru. Kematen na ingatkan kita maka kita rutang mandibata arkiteken kekelengan siinggo isehken naman banta bagepe doni enda. Utang menehkan kekelengan mandoni enda dengan ikut meresan kayu persilang Kristus. Kundari siasikan sadap rahmen arah anak ta permata nari. Dosa
Tidak selamanya kehidupan ini berjalan sesuai dengan yang apa kita maharap. Persoalan kehidupan akan selalu datang silih berganti. Begitu juga dengan keluarga kecil ini yang semula dipenuhi dengan kehangatan dan kasih sayang, namun seketika berubah menjadi kepedihan yang mendalam. Perkenalkan, ini adalah Bobby, seorang mahasiswa tingkat 2 yang selalu ingin mengikuti tren zaman sekarang. Mulai dari ngerokok, nge-vape, mabuk-mabukan, bahkan tawuran. Bobby berasal dari keluarga yang kurang mampu, namun ibunya selalu berusaha untuk membiayai semua kebutuhan Bobby, termasuk biaya kuliahnya. Namun semua itu disia-siakan oleh Bobby dengan kebiasaan buruknya. Pengorbanan orang tua untuk anaknya tidak pernah mengenal lelah. Semua sudah diusahakan Ibu Bobby untuk kebahagiaan anaknya. Tapi semuanya itu tidak pernah dihargai oleh Bobby. Ini Ica, seorang gadis berusia 18 tahun, berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Keadaan ekonomi yang sulit tidak mengurungkan niat Ica untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dengan perjuangan panjang, akhirnya Ica masuk universitas favoritnya lewat jalur beasiswa. Namun kesederhanaan Ica tersebut justru mendapat ejekan dan bulian dari teman kampusnya. Ada si Cupu tuh. Cupu. Kamu tuh kok bisa ya kuliah di tempat mahal gini? Padahal kamu tuh bajumu aja jelek loh. Ngapain kuliah di sini? Kakak-kakak jangan gitu lah, kan aku juga masuk sini karena belajar kayak kakak-kakak. Nanti Tuhan marah loh. Kamu udah berani ngelawan ya? Kak, sakit kak. Sini. Lihatlah betapa sakit dan menderitanya Yesus di kayu salib. Tubuhnya yang terluka dan penuh darah, dicambuk dan dipukul, tapi ia menahan semua rasa sakit itu. Apakah kita menyadari bahwa sakit yang Yesus alami bukan sekedar tubuhnya yang terluka, tapi hatinya juga terluka? Melihat anak-anaknya yang keras hati, sulit memaafkan saudaranya, sulit menerima keadaan orang lain yang berbeda dengannya. Di tengah semua rasa sakit itu, Yesus tetap ikut merasakan kesedihan dan penderitaan yang dialami oleh anak-anaknya. Sadarkah kita bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah buah dari tindakan kita?
Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi terlahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita jadi salibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita,
Bungan asal Bancina ras Krina kita tedis. Si puji Tuhan ras Krina kita rende ipandu pemusik ras song leader. Ibas gelar di bata bapa, kirdiate dengan kelengi tinepana. Ibas gelar anakna Yesus Kristus, si enggo ngasamken ketahna guna nebusi manusia. Ras ibas gelar kesah si badia si mereken gegeh man banta guna mertan kayu persilang. Mejuah-juah man banta krina anak-anak di bata silid ibas persadaan ras Kristus Yesus. Amin. Berita perbahanan rasura-sura di bata. Aminna gia tetap lid ibas ia biak di bata.
Kuasa dengan mulia ia bali ras di bata, tapi si enda lai pertahan kena. Si puji Tuhan, rende kita ibas kitab Denden nomor 143. Denden pujin mandi bata. O Tuhan, kelengatendu seuh ku langit, kesetiandu seuh ku awang-awang, kebenarandu ceri ganjang naras deleng, kini bujurendu ceri bages naras lawit. Manusia ras rubia-rubia ipekena-kenandu o Tuhan. O Tuhan, andiko ergana kelengatendu ikawalindu aku, iteruh kabengdu. Toleh si puji ka Tuhan, rende kita kitab Denden nomor 2. Oh
pertoton perpulungan guna ngendes man di bata. Aminna pe kita dem alu kesalahan rebahan silangena ate di bata si gedang-gedang wari. Tapi di bata tetap mengkelengi kita, perkuah atena tetap simpar ibas kegeluhenta. Maka genduari mari dage si pake waktu ta guna bengket kubas paksa tenang. Guna rukur karena kini langa cupenta dalankan si ngena ate di bata paksa tenang si benakan. Pengakun dosa. Kalak jahat megikan pengajuk dosa ceh kubas pusuhna. Sitik pelayam biar mandi bata. Arkiteken meganjang yakapna bana. Yakapna maka la ia tertuhan dosana janah la ia iukumna. Ranana jahat janah melala takina. Si mehuli dengan pentar lana yang git ngelako kenca. Mari tole kita ngakukan docanta arah rende kita ibad kitab denden nomor 440. Alu Muhammad, mari kita raskrina tedis, dibagikan berita pengalami dosa. Selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man banta krina, nina. Terpujilah di bata arkiteken kini ulin si mulia,
si icidah kena man banta arah pemerena ibas anak-anak si ikelengina. Sebab arkiteken Kristus kita enggoi tebuti. Eme dosa-dosa anta enggo ialemi di bata. Sekal belinna kini ulin di bata. Malam kala tetar kiteken dosa anta enggo ialemi di bata. Ema kasih puji ia aluras kita ngendekan kitab denden nomor 125. Banci Kundul. Sope kita sehku pengogen kata dibata bagian pemena sibegikan lebih persembahan puji-pujian ibas panitia Natal Paskah 2024. Satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri.
Masuk kita ku ngoge kata di bata bagian si pemena sesuai almanak gerejanta ibas Jumat simbelinenda ibuat ibas Mazmur 22 menaken ayat 12 seh ayat 22 siogeken secara responsoria. Aku kari menakenca ayat 22 ayat 12 genap manbandu perpulungan neruskenca ibas ayat 3 andil. Mazmur 22 ayat 12 sehku ayat 22. Benaken enggon deher kini ceran olamin kam tetap ndauh o Tuhan sebab adilakam ike kin nampati aku nganga babahna ngalaken aku bagi singa erdengum ngerigep panganna Athena. Kalah-kalahku kerah bali ras abu, dilahku leket idas langit-langit babahku, ibat abu kematen iam perkena aku. Tulan-tulanku enggo teridah kerina, janah puas akap imbangku ngidahsa. Tapi olamin kam dauh o Tuhan, minter min kam reh nampati aku. Aku lanair gegeh, pulahi minaku ibas tanduk banteng ras ibas babah singa. Endam pengogen kata di bata bagian pemena, ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibat kegeluhenna tetap wari. Haleluya. Mari si pebulat ukurta ras kita ertoto. Bapa siringan ibas kerajaan surga ngatakan bujur kami Tuhan. Bengket me kami kubas ibadah Jumat simbelin. Sada peristiwa simbelin kematen anak nusi tunggal Tuhan kami Yesus Kristus sincidahkan keleng ate simbelin sebab di dalam kematian Tuhan kami memperoleh keselamatan karena dalam kematian ada kebangkitan yang Tuhan nyatakan. Maka ngerana kam Tuhan erpalasken katandu sibadia urasi dage babah serayandu lakon nuriken karena katandu siatendu si petangkasdu waris simbelinenda Jumat Agung man kami kerina ngerana kam Tuhan
sebab kami nggo sikap megikan sa. Iba Jesus kami ertoto. Amin. Bapa nande turang seni na ibas kekel ngeling ni Tuhan. Kata di bata ibas warienda. Mari dage si buka pustakanta. Sini buat ibas kitab Matius pasal 27 ayat 45-56. Kitab Matius 27 ayat 45 ayat 56 kogeken kata indaman banta krina. Yesus mate. Mulai ciger gelap kerina negeri telu jam dekahna. Kira-kira jam telu karaben serko Yesus alusora megang nina. Eli Eli lama sabatani. Ertina. O di batangku. Engkai maka aku itading kendu. Piga-piga kalak si tadis ije magid sora Jesus maka nina ileboh naka Elia. Minter kiam sekalak muat bunga karang. Icelup kena bunga karang kubas anggur si macem. Jenari idur kena kubaba Jesus alu gala. Tapi nina kalak si deban. Timai lebe. Sinahanlah entah rehkin Elia. Mulai ia. Sekali nari serko Jesus jenari keri kesahna. Paksa si merigat kire-kire rumah pertoton idas nari sehkutruh. Tanah linuren, uruk-uruk pecah, batu pecah, kuburan-kuburan talang, jarah enterem kalak si badia, singgo mate, ipakeke di bata, ibas si mate nari. Itadingken na kuburan jenari kencakeke Jesus ibas si mate nari, bengket ia ku Jerusalem, ijeme enterem kalak ngidah, ia krina. Asum perwira ras prajurit sirjaga ngida kejadian krina biar kelia janah nina tuhu meia anak di bata daun-daun enterem di berungan enca di buru sing ikutkan Yesus igale leanari janah singgo nampati Yesus piga-piga ibasye Maria Magdalena, Maria nandi Jakub, Rajusup bagepe dehara Sebedeus. Terjengi jenda kata di bata, si marenungenta, mejuah-juah kita krina. Ibah Jumat simbelin nendang, kita memperingati. Ini bukan hanya peringatan seremonial belaka. Tapi peristiwa agung. Dari kacamata manusia melihat bahwa ini satu peristiwa kebodohan. Yang dianggap kebodohan bagi orang percaya. Tapi sebagai orang percaya kepada Kristus, ini adalah Jumat Agung, Jumat Simbelin. Setahun sekali ngenceli Jumat Simbelin. Adikala Muslim Jumatan, mebage. Setiap hari Jumat ada Jumatan nina keturung gundan. Tapi ini adalah Jumat Agung, Jumat Simbelin. Kenapa dikatakan Jumat Agung atau Jumat Simbelin? Karena di dalam Jumat Simbelin ini adalah satu peristiwa yang besar yang harus diingat. Sebelum Yesus mati, ada perjamuan kasih yang dibuat Yesus sebelum ke Golgota.
dia memecah-mecahkan roti, karena itu tradisi orang Yahudi ya. Cepik-cepik kena roti. Tuang kena anggur. Dan itu Yesus katakan, perbuatlah ini setiap kau mengingat kematianku. Karena roti ini adalah lambang dagingku. Dan anggur adalah lambang darahku yang mengampuni dosa-dosa. Ini peristiwa agung. Dan Yesus memberikan satu instruksi. Setiap engkau mengingat akan kematianku. Lid IJ harus perjamuan kudus. Peristiwa Simbelin erdandankan anak di bata. Allah yang menjadi manusia. Mate guna dosa-dosa anta. Adisi oge ibas kitab Injil Enda bagaimana dari Minggu Palmarum sampai Jumat Agung ini peristiwa kematian Yesus bukan hal yang mudah sekali untuk dilakukan. Kalau kita ingat sewaktu doa Yesus di Taman Getsemani, apa dia katakan? Adi banci Tuhan, adi banci Bapa, pedaulah calung kini serane ibas aku nari. Karena Yesus melihat bahwa apa yang diinstruksikan Bapaknya untuk memikul salib dan mengangkat dosa manusia bukan hal yang mudah. Lah arah pengerana. Yang di arah cakap ngencang angkat dosa. Entah bakap bagi aku ngerane. Lebih mudah berbicara daripada melakukan ya. Hal yang sering kita lakukan. Kita mudah sekali berbicara. Tapi hal melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Itu sangat sulit di dalam hidup kita. Peristiwa kematian Yesus bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Karena di peristiwa eda apa yang diperahmenkan oleh Moria dan Permata. Adi si hayatin dai jantung tepe nang bagi si lepas siakap. Lengai. Apalagi prajurit Romawi yang membawa cambuk. Adi Permata dai hanya tali yang besar. Epe balbalina ngenca lantai. Kalau Yesus, dia cambuk Yesus. Sewaktu dia cambuk kulitnya, dagingnya ikut. Itu cambuk yang dialami oleh Yesus. Maka gondaratan darahnya maler. Sehingga yang dikatakan seorang teolog, G.W. Oberman mengatakan, Jumat Agung adalah peristiwa yang besar dalam penderitaan dan kematian Yesus sehubungan dengan kejahatan manusia. Kematian Yesus, rahasia Simbelin untuk mengangkut dosa manusia di dalam penderitaan dan kematian. Di situ keselamatan yang kita terima. Anugerah yang besar yang Tuhan lakukan. Sehingga dalam firman Tuhan dalam Matius 27 ayat 45 sampai 56 untuk anak-anak kami Permata harus mengetahui ini. Supaya anak-anak kami jangan melihat hanya kematian Yesus ini hanya film, dongeng belaka. Tetapi harus dihayati dan dimengerti. Baca firman.
Anak-anak kami, jangan hanya status yang kau baca. Firman. Supaya engkau mengerti akan firman Tuhan. Bagaimana kematian Yesus. Karena dunia menganggap kematian ini kebodohan. Engkau generasi penerus bagi kami. Kalau engkau tidak mengerti firman, apa yang kau harus kau lakukan? Mengerti firman, harus baca firman. Kematian Yesus bukan dongeng. Karena ada saksi hidup. Termasuk pemerintah pada waktu Pontius Pilatus yang menjatuhkan hukuman ini. Orang berbicara bahwa apa yang dilakukan Yesus itu kebodohan atau dongeng belaka. Mari anak-anak kami permata. Supaya engkau mengerti akan firman ini. Bahwa kejadian Yesus bukan dongeng belaka. Kejadian Yesus ini benar adanya. Saksi hidup pada zamannya ada. Termasuk pemerintahan yang menjatuhkan hukuman itu adalah Pontius Pilatus. Dan pemuka-pemuka agama. Semua daerah pada waktu itu mengetahui kematian Yesus. Termasuk pengawal Romawi. Kalau kita baca tadi firman Tuhan. Bagaimana kematian Yesus. Di dalam kitab Matius 27. Ayat 45 sampai ayat 56. Bagaimana Yesus mati. Dan ini bukan hanya cerita belaka. Karena ada saksi yang menyaksikan kematian Yesus. Bukan omong doang. Jadi kalau kita tidak mengerti tentang kematian Yesus ini, kayaknya suatu kita hidup ibadah Jumat Agung atau perjamuan kudus itu hal yang biasa. Tanpa kita menghayati bagaimana sebenarnya. Sebenarnya mulai dari Palma Rum sampai Paskah kita harus sebagai orang percaya menghayati, merenungkan bagaimana besarnya kasih Allah di dalam pengorbanannya. Bukan hanya kelengate Tuhannya rahrananna. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Matius bahwa peristiwa kematian Yesus jelas sekali kejadiannya. Mulai ciger kerina telu jam dekahna. Kira-kira telu jam telu kareben. Serko Yesus jam 3 sore. Jumat Yesus mati. Ada kejadian ya. Artinya kita apalagi anak kami mahasiswa pasti mengerti. Ini punya bukti kematian Yesus. Jam 3 kareben ibas war Jumat. Serko Yesus, karena peristiwa itu bukan hanya peristiwa omongan, semua masyarakat mengetahui termasuk pemerintahan dan dijaga oleh pemerintah. Dijaga oleh pasukan Romawi yang lengkap dengan senjatanya. Dan peristiwa itu diperlihatkan bahwa kematian Yesus membuat satu orang penjahat ulung, perampok yang bernama Barnabas dibebaskan. Jadi bukan yang tidak punya bukti akurat dalam kematian Yesus ini. Dan kalau kita lihat di sini juga Yesus berteriak, Eli Eli lama sabatani. Dan orang melihat dan mendengar seakan-akan, oh ini Yesus meminta bantuan kepada Elia. Mari kita tunggu. Ternyata Yesus bukan meminta Elia untuk menolongnya. Kalau peristiwa di Taman Getsemani, Yesus berdoa, dia sudah perlihatkan penderitaannya dan ditopang oleh malaikat dan keringatnya seperti curcuran darah mewege. Sangkin tekunnya berdoa. Maka dung sie reh pengawal ras Judas
nangkap Yesus. Di taman, di situ aja peristiwa yang besar Yesus buat. Petrus memotong telinga Malkus dan Yesus mengambil telinganya dan melengketkannya kembali. Itu mujizat. Yesus katakan, masukkan pedangmu. Karena apa saja bisa Yesus lakukan untuk menyelamatkan diri. Apalagi kecil sekali bagi Tuhan di hadapannya manusia itu semua. Tetapi Yohanes 3 ayat 16, belin kelengate di bata donenda. Maka rehya ku donenda, gelah kita krina sitet gelah olah benih. Jangan ibas kelang atena langarah ngerana. Kasih Tuhan tidak hanya dalam omong doang. Tapi arah perbahanannya, kematian dan penderitaannya. Di situ dia perlihatkan. Di dalam Jumat Agung. Sehingga di dalam Jumat Agung ini adalah bukti rahasia besar yang diperlihatkan Tuhan dalam hidup kita. Oh langenca. Ibas kegeluhenta. Ibas perayaan Paskah Jumat Agung yang kita melihat, oh alah cerita belaka. Orang melihat ini adalah cerita belaka, tetapi kita sebagai orang percaya melihat bahwa ada saksi bukti dan peristiwa itu kapan terjadi dan jamnya akurat sekali. Dan pemerintah juga ada. Dan ini benar adanya. Dan peristiwa ini memperlihatkan bahwa Yesus mati sebagai korban persembahan bagi kita. Karena di dalam kematian Yesus terjadi peristiwa yang besar. Tabir bait Allah terkoyak dari atas sampai ke bawah. Karena di bait Allah antara suci dan tidak suci ada juga ya, karena bait suci itu adalah untuk kaum imam yang memberikan persembahan dan berbicara kepada Allah. Dan itu dikoyakkan, terkoyak menjadi belah dua. Sehingga doa pengampunan dosa, sewaktu kita mau berdoa ke hadirat Tuhan, lanari erkelang-kelangkan imam. Kita sendiri datang kepada Tuhan di dalam nama erkelang-kelangkan Yesus sebagai persembahan yang agung. Tubuh Kristus dan darah Kristus adalah persembahan yang agung yang dia berikan bagi kita. Bapak nande turang senina. Jumat Agung alu tema Yesus serko jenari keri kesyahna. Yesus berseru lalu menyerahkan nyawanya. Peristiwa ini sebenarnya sudah dinubuatkan juga di dalam pembacaan firman kita yang pertama. Dalam kitab Mazmur, bagaimana refleksi apa yang akan terjadi dalam kehidupan anak Allah. Dalam membawa salib itu Kristus penderitaan. Dan penderitaan ini sudah dinubuatkan. Mari kita merenung, bukan termenung. Mari kita merenungkan Jumat Agung Enda. Ibadat Jumat Agung yang membawa pemahaman yang benar dalam hidup kita. Yang pertama, bahwa Yesus mati, Yesus serko jenari keri kesahna, itu adalah peristiwa yang benar. Walaupun orang melihat, oh iya, Tuhan orang Kristen adalah orang kebodohan. Karena lo kali di bata mate-mate je. Melala orang pelesetkan itu ya. Kok Tuhan orang Kristen mati-mati? Karena kalau kita lihat dari kitab Kejadian suatu Yesus manusia jatuh ke dalam dosa. Banyak karya Allah untuk menyelamatkan manusia, tetapi tidak ada yang satu pun sempurna. Baik dari nabi-nabi, raja-raja, hakim-hakim, tidak ada yang sempurna.
di dalam keselamatan, memberikan jalan keselamatan bagi manusia. Krina erdosa. Raja-raja erdosa, hakim-hakim DPR dosa. Ini bagaimana? So kami baca perjalanan bagaimana hakim-hakim membawa bangsanya hidup dalam Tuhan. Sewaktu hakim-hakim itu taat kepada Tuhan, bangsa itu diberkati. Tetapi sewaktu dia jatuh ke dalam dosa, menyembah Allah-Allah, kerina kerenam. Ini bagaimana? Itu peristiwa kan? Coba kita baca firman. Firman Tuhan, Alkitab itu bukan hanya buku. Supaya kita punya Alkitab, baca, renungkan. Labong cakala Islam jadi katam, kita juga harus katam. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, baca. Kita punya alasan kenapa Yesus itu mati. Karena tidak ada jalan yang lain. Lalin, mulai dari manusia jatuh ke dalam dosa, Allah bukan tidak memberikan jalan bagi manusia untuk kembali kepadanya. Tetapi tidak ada yang sempurna manusia ini. Sada pelalit si bahan si mabai ke surga. Kalah na bagi kuburan si talang nipu ia. Me begini na. Raja-raja, hakim-hakim, nabi-nabi. Tidak ada yang sempurna. Sehingga hanya satu. Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Walaupun orang melihat itu kebodohan. Kita sebagai orang percaya jangan melihat itu kebodohan. Tetapi satu anugerah. La sia-sia kini tekenta. Adila mate Yesus sia-sia kini tekenta. Mohol rugup-ugup pe babahku ertoto. Melalagi persembahanku kuberikan man Tuhan. Pasti saja dalam nacelus kubas dosa. Tidak ada yang sempurna. Coba kita lihat dalam Perjanjian Lama. Raja Daud yang begitu memuhuli Raja Daud. Musa juga. Ninai sila muhuli Musa. Tapi ndabuh kang kubas dosa. Me bagi. Raja Daud muhuli, setia. Jatuh juga seorang perempuan. Musa, ninai sila muhuli. Tapi hanya dia bisa melihat tanah Kanaan, tidak bisa sampai ke tanah Kanaan sebab loh batu yang dia buang tanpa instruksi Tuhan. Memang makanya Tuhan kam terjengnatap ngenca Musa nina. Begitu baik saudara-saudaranya yang berdosa, bangsa Israel yang berdosa, dia mau aku hukum Tuhan gelah-gelah endai selamatkan. Betapa baiknya dia. Tapi epelah sempurna karena dia adalah manusia. Maka di mata jadi manusia. Allah itu jadi manusia. Dan bukan hanya menjadi manusia. Entah-entah geloh bas dunia. Tapi dia pikul salib. Mati. Sada pelalit. Sinampati ia. Asum Yesus ditangkap. Ibas taman Getsemani. Bagaimana? Apa Yesus? Kalau Nazaret aku. Aku jelmana tangkap. Dan dia mengatakan murid-murid yang diberikan Tuhan aku sipit dilondoi aku. Peturut murid-murid kue nina. Peturut kalau endah laos. Maka dia berikan dirinya untuk penderitaan luar biasa. Mari kita hayati. Yang pertama bahwa peristiwa kematian Yesus ini adalah benar karena punya data yang akurat. Dan yang kedua, bukan hanya punya data, tetapi punya saksi hidup. Bahkan pemerintah, orang banyak, orang yang percaya, murid-murid Yesus yang 12 menyaksikan peristiwa kematian Yesus. Termasuk guru-guru agama, kalak Farisi, kalak Saduki yang selalu mencari jalan untuk menghancurkan Yesus karena mereka tidak suka disaingi dia. Karena
muka power, kekuatan. Orang imam-imam, orang Farisi dan Saduki merasa tersaingi kehadiran Yesus. Yesus bukan hanya berbicara tetapi penuh dengan kasih sayang. Luar biasa Tuhan ya. Dia berbicara, dia berikan, sewaktu dia memberikan firman, ada orang lapar dia berikan makan dengan makanannya. Murid-muridnya berkata, ugangnya Tuhan, ngubene. Kalau endal suruh mulih, lo sanggup kita mereken pane, kai selibas kam nina. Yesus minta dan dia memberikan makanan. Luar biasa ya. Orang buta dia celikkan, dia berikan penglihatan. Lazarus yang mati dia bangkitkan. Pamor, harga diri guru agama yang bekerja di rumah Allah, di bait Allah, dicoreng oleh kehadiran Yesus. Sehingga dia selalu mau ambil jalan untuk membunuh Yesus ya. Tetapi ini adalah peristiwa yang luar biasa. Dan yang kedua, bahwa kematian Yesus juga disaksikan oleh alam. Sebab 3 jam gelap ibas paksa sie. 3 jam ya. Peristiwa kematian Yesus gelap. Alam juga menyaksikan. Dan yang ketiga, belajar kita dari kematian Yesus. Ini hal yang sulit sekali untuk dilakukan. Bahwa Yesus untuk karya keselamatan, ija Yesus serko jenari kri kesahana. Indes kena geluh naman Tuhan. Iba sila bagi ukurna, si mesui, si macem, si ngituh, si kerina. Igeng kena krina. Jenari pengendes yaman Tuhan. Ini pelajaran yang sulit untuk kita lakukan. Bahwa di waktu kita mengalami penderitaan yang pahit. Mau pahit sekali. Karena Yesus mengalami kepahitan ini dia diam. Dia serahkan karena dia tahu bahwa hanya inilah jalan satu-satunya yang dia harus lakukan, dia tanggung. Kok itu supaya orang percaya bisa diselamatkan. Hanya ini jalannya. Dan cadalanna. Belajar kita Bapak Nande turang senina. Tuhan punya sekolah hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Kita punya telinga mendengar, kita punya mata melihat, kita punya pikiran dia Tuhan berikan, kita pikirkan dengan baik. Tuhan berikan hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Hidup ini adalah sekolah hidup. Tuhan memberikan, sering kita katakan hidup ini seperti roda pedati. Song datas, song tengah, song teruh. Lah bolit datas saja kerina manusia. Janganlah bawa kali teruh lalap kita menderita. Tidak. Tetapi song teruh, song datas, song teruh berputar seperti roda. Dan itu dikatakan sekolah hidup. Tetapi sewaktu kita jalani sekolah hidup dalam hidup kita. Belajar kita bagaimana Yesus mati. Ngkerikan kesahana serko ia. Igeng kena. Dia tidak menyalahkan bapaknya. Dia tidak menyalahkan orang lain. Labo salah kena. Gara-gara kau ini semuanya aku menanggung salib ini. Enggak. Dia diam. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Jenari dia katakan sudah selesai. Bahwa seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, saudara, pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Belajar aku perlajar arah situ poin neda. Poin ketelu. Belajarlah kita menjalani kehidupan. Walaupun terkadang menyakitkan. Walaupun terkadang sulit untuk kita jalani. Walaupun terkadang pahit seperti empedu. Tapi kalau itu yang Tuhan inginkan untuk kita jalani, katakan, kita jalani dan andalkan Tuhan. Lah mungkinlah kita megegeh.
Semua persoalan pasti ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ulah kita endam si sulit ning kue. Jangan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan dalam hidup. Belajar dari kematian Yesus, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan melakukan apa yang diinstruksikan Tuhan untuk karya keselamatan bagi kita. Itu yang harus kita dapatkan. Sehingga ini satu kenangan yang kita terus lakukan setahun sekali dalam Jumat Agung, dan itu kita peringati, yaitu dengan melakukan perjamuan kudus. Kita mengingat betapa besarnya kasih Allah bagi kita. Persoalan hidup kita menempa kita menjadi baik, bukan menjadi hancur. Lah pernah kalak si kelingi Tuhan itading kena. Janah firman Tuhan juga katakan, orang yang dikasihi Tuhan igu udah menakang, me bage. Kan iligas Tuhan kalak si kelingi na me bage. Dia hajar. Supaya apa? Supaya kita lebih mengenal rencana Tuhan. Amin. Ras gitar toto. Bujur Tuhan, katandu ngajarkan man kami bahwa kematian du mereken keselamatan man kami. Walaupun dunia melihat peristiwa kematian Yesus di kayu salib adalah kebodohan, tapi sebenarnya hikmat dari Tuhan. Karena di dalam salib dan penderitaan Tuhan, kami yang manusia yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Tuhan, ajar kami senantiasa dalam hidup kami ya Bapa, untuk taat setia kepada Tuhan. Dan selalu kesukaan kami merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga hidup kami mengerti akan kebenaran Tuhan. Dan kami sanggup menjadi pelaku firman, walaupun terkadang menyesakkan, tetapi di balik kesesakan untuk melakukan firman-Mu, ternyata ada kekuatan dan berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami masuk ke dalam perjamuan kudus. Engkau yang mengajari kami dan memenuhi kami dengan firman-Mu. Amin. Cek. Bapak Nande turang senina, mari si peteneng dirinta, kita masuk ke dalam sakramen sakral. Kita memperingati kematian Yesus. Si peteneng dirinta, si simpan handphone ta. Gadget kita simpan, ini adalah ibadah, bukan melihat status orang lain. Oturang rasenina iba Yesus Kristus. Sebab nggo pulung kita izin dar bahan peringat-ingatan karena kematian Tuhan ta Yesus Kristus. Si bagikan lebih kata dibata si badia. Karena lakon prasadan si badia. Sebab ibas Tuhan nari nggo sehman bangku. Siku peseh man bandu. Maka adi Tuhan ta Yesus Kristus berngina ia didudurukan. Ibuat nama roti. Icepik-cepik ikatakan na bujur. Icepik-cepik na.
Ibereken naman ajar-ajarna. Buatkan, panken, enda makulangku, siku berikan man gunandu. Lakukanlah bagi guna peringat-ingatan nang dangi aku. Bagai pekencang goman ibuat Yesus calung. Jenari nina. Buatkan inemkan kerina Teresa. Calung enda padan simbaru ibas darahku. Siniamburkan man gunando guna pengalami dosa. Bagelah perbahanendu. Tetap kali diinem kam lako peringat-ingatan nang dangi aku. Tetap kali kaman roti dengan minum tare calung Iberitakan kam karena kematian Tuhan sehingga ia mulihkan. Arah lakon enda icidahkan persadan taras Tuhan. Gelarah tetapna si ingat kematian naman gunanta. Gelarah teguh nape persadan taras ia. Asum si inem lau anggur singgo ipasu-pasu. Alu ngatakan bujur mandi bata. Makin nuduhkan. Maka kita dat bagin ibas darah Kristus. Arkiteken sadang roti Maka krina kita amin nape enterem. Sadakulang kita. Sebab krina kita dat bagin ibas roti si sadae. Bagepe gelarah teguh na persadanta sapi-sapi kita. Bagi si tersingat ibas Yohanes 10 ayat 20 sada. Nina. Gelah kerina ia ersada. Bagi kam Bapa ibas aku. Dengan aku ibas kam. Maka ia pe ngidah kita ersada. Gelah tek dunia maka kam kap sinuruh aku. Enda mekata Tuhan ibas lakon enda gelah lit gunana. Gelarah lakon enda kita pekenan ibas perkuahate di bata. Siteh makalaatan kita ibas lakon enda. Adi siakap kita kalak bucur. Lang. Ngaku kita lebih. Maka lama tunggung kita. Lama paras kita arkiteken dosanta. Ngaku makita maka lebih-lebih Tuhan. Maka Tuhan ngenanami kini serana. Yang ngasamkan kesana. Gelah kita datang pengalami dosa. Gelah iperiahkan. Iperdamaikan na. Kita ras di bata. Bagi sapi-sapi kita. Ngaku kita. Maka kita asa ngasup. Alu penaruh keras pengiahkan kesah si badia. Ateta perubahi kuren. Ras peraten. Ngikutkan Tuhan Yesus Kristus. Kasakala sebagai ukurna. Yalokan Tuhan Yesus ibas lakon persadan si badia. Lagi kalak sinama kecedan. Alu lagu langkahna. Janah ipemersikna ukurna. Ia laatan ibas lakon persadan si badienda. Maka kalak siman roti ras minum tare calung alu cara sila patut banci yai hukum nang dangi badan ras darah Tuhan. Dage tep kalak ngujibana lah kita. Jenari ipan lah roti dengan minum tare calung Tapi laisah kan kata enda man bandu gelah olak mencakam biar dahil lakonenda. Tapi idilot Tuhan Yesus kalak si la serta. Dan kalak perdosa idilona. Tapi ngit ngaku ken dosana. Ras perla tunggungna.
si Erkadiola jerah Athena. Kalak si medersa ukurna, si latih dengan beraten. Erkite-kite dosana, iya kap iukum, iya kap idilo Tuhan. Dage harus ngujibanalah kita skala-skala. Rikutkan penungkunan sisahkan man bandu genduari. Maka asaban sina tedis kam kerinana. Aloi dengan penungkunan nenda si pemenang. Tuhu ceda kelatendu karena dosandu. Si pedoakan. Tuhu tetap kini tekendu ibas perkuahate di bata. Janah maka arah Tuhan Yesus kita datang pengalami dosa. Si petelukan. Tuhu tetap atendu perubahi lagu langkah. Perukuran sila sentudu ras praten di bata. Ingin geluhkan geluh simbaru. Ras Tuhan Yesus Kristus. Si cidah kendu ibas persadandu. Ras temandu si sadakini teken. Alu penaruhkan kesah si badia. Adi tuhu bagi atendu. Nindulah sekalak-sekalak. Tuhu bagi ateku. Mari siakukan kini tekenta radukan kalak Kristen. Ibelang-belang dunia dan ninta dagi ras-ras. Aku tek mandi bata. Bapa silar sibar kuasana. Sina palangi ras doni. Aku tek man Yesus Kristus. Anak-anak setunggal Tuhanta. Si jadara kesah si badia. Tubuh sumur. Si sio keliaman. Tergelar si Maria. Singgenanami kini seran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan kayu persilang, mate, cenari kuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan keke ibasi matenari, nangki ke surga, perkundulan rahkun di bata, bapa selar sibar kuasana, cenarinya pagi, ngeranakan sing loras komate, aku tekman kesah si badia, jadali gerada gereja si badia, persadahan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegelun si rasalah. Amin. Perpulungan pancikam kundul. Aku enda persuruhan di bata. Janahar palaskan kata di bata ngatakan man bandu. Oh anakku malem atendu. Dosandu ngo kering ngo ya lemi. Bagenina Tuhan man bandu kerina. Amin. Si puji Tuhan. Si pesikap tetap pusuh tal. Ulah kita ngerana bengkat kubasa lakon persadan si badienda. Sebab enda sakral. Si ingat bahwa ini adalah lambang darah Kristus dan daging Kristus. Si petenang kita menenangkan diri kita masuk ke dalam menerima jamuan perjamuan kudus ini. Kita bernyanyi. Rende kita si babai si ngeras organista. Silang
sebab engkau sikap kerinana. Adi Tuhan ta Yesus Kristus berngina ia idudurkan. Ibuat nama roti icepik-cepikna. Ibrekenna man ajar-ajarna. Buatkan endama kulangku. Si breken man gunandu, lakokanlah bagai guna peringat-ingatan nang dangi aku. Buatkan endama kulangku. Si ibreken man gunado. Lakokanlah bagi guna peringat-ingatan nang dangi aku. Buatkan endama kulangku. Si ibreken man gunandu. Lakokanlah bagai guna peringat-ingat tenang dangi aku. Buatkan endama kulangku. Si ibreken man gunandu. Lakokanlah bagai guna peringat-ingatan nang dangi aku. Buatkan endama kulangku. Si bereken man gunadu. Lakokanlah bagai guna peringat-ingatan nang dangi aku. Buatkan endama kulangku. Si bereken man gunandu. Lakokanlah bagai guna peringat-ingatan nang dangi aku. Buatkan endama kulangku. Si bereken man gunandu. Lakokanlah bagai guna peringat-ingatan nang dangi aku. Buatkan endama kulangku. Si bereken man gunandu. Lakokanlah bagai
guna peringet-ingetan nang dangi aku. Buatkan enda mekulangku, si iku berikan man gunandu. Lakukanlah bagai guna peringat-ingat tenang dangi aku. Buatkan enda mekulangku, si berikan man gunandu. Lakukanlah bagai guna peringat-ingat tenang dangi aku. Buatkan enda mekulangku, si ku berikan man gunandu. Lakukanlah bagai guna peringat-ingatan nang dangi aku. Buatkan enda mekulangku, si ku berikan man gunandu. Lakukanlah bagai guna peringat-ingat tenang dangi aku. Buatkan enda mekulangku, si ku berikan man bandu. Lakukanlah bagai guna peringat-ingat tenang dangi aku. Buatkan enda ngekulangku, si ku berikan man gunandu. Lakukanlah bagai guna peringat-ingat tenang dangi aku. Buatkan enda mekulangku, si ku berikan man gunaku. Lakukanlah bagi guna peringat-ingatan nang dangi aku. Buatkan pankan
enda makulangku siku berikan manku nandu, lakukanlah bagi guna peringat-ingat tenang dangi aku. Bagai pe kencanggolah mani buat Yesus calung jenari nina. Buatkan Kerina Teresa calung enda padan simbaru ibas darahku. Sini amburkan ibas darahku. Mangunando lako pengalami dosa. Bagilah perbahanan du tep-tep kali diinem kamu, lako peringat-ingatan nang dangi aku. Buatkan Kerina Teresa calung enda padan simbaru ibas darahku. Sini amburkan mangunandu guna pengalami dosa. Bagilah perbahanan du tep-tep kali diinem kamu, lako peringat-ingat tenang dangi aku. Buatkan Kerina Teresa calung enda padan simbaru ibas darahku. Sini amburkan mangunandu guna pengalami dosa. Bagilah perbahanan du tep-tep kali diinem kamu, lako peringat-ingat tenang dangi aku. Buatkan Kerina Teresa calung enda padan simbaru ibas darahku. Sini amburkan mangunandu
lako pengalami dosa. Lakokanlah bagi guna peringat-ingatan nang dangi aku. Buatkan Kerina Teresa calungenda padan simbaru ibas darahku sini yang burken mangunado. Lako mengalami dosa, bagilah perbahanan du tep-tep kali inem kamu. Lako peringat-ingatan nang dangi aku. Buatkan inemkan Kerina Teresa calungenda padan simbaru ibas darahku siniamburkan mangunando. Lako pengalami dosa, bagilah perbahanan du tep-tep kali inem kam. Lako peringat-ingatan nang dangi aku. Pujilah Tuhan o tendingku, si kasalid ibas aku pujilah gelarna si badia. Pujilah di bata o tendingku, ula lupa si muhuli si bahanna man bandu. Bagi dauhna kepultakan sirang ras kesundutan, bagi medauhna ibas kita nari kelepa kenta. Bagi ate bapa keleng man anakna, bagi keleng ate di bata man kala si tutus man bana. Amin. Meriahu kurta lakon persadan si badiendar dalam nalom huli. Mari sindeskan persembahan ta. Rende kita si puji Tuhan ibabai si ngeras organista 272.
mari si bagikan pujian ibas anak ta KKR.
tujuh ribas pujian anak-anak TKKR. Mari sisahkan persembahan ta. Bangkat kita mereken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Ibas kitab Roma 10:2 ayat 1-2. Oh senina-seninangku, nginget perkuah ate di bata simbelin, sisah kenaman banta, kupindo man bandu, endes kelah kulandu man di bata saja, selaku persembahan singgeluh, singena atena, sebab bagaimana arusna kam persembah man di bata, sueras biakdu selaku makhluk sirukur. Tupung sisakan persembahan enda mari dagesi puji Tuhan. Rende kita ibabai si ngeras organista. Persembahan kami bantu, nelayan
Sekitar toto kubas doa sapata toto kita. Mengatakan bujur kami Tuhan ibas Jumat Simbelinenda. Kami menghayati ras ngejapkan erti kematendu man kami. Eme kami datkan keselamatan. Sebab lali sadape kami manusia dasi sempurna dalankan kebenaran tu. Adilakin arah kam Tuhan Yesus. Janah lalit kami bahan sisahku Bapa. Adilakin arah kam anak dusi tongkal Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Pasu-pasu persembahan sindeskan kami bebas warinda. Baik ibas persembahan lakon persadan sibadia ras persembahan umum menda. Tuhan si masusa. Si mereken rezeki arah pendahin ras usaha silakukan kami. Ertoto kami secara khusus nangdangi panitia Paskah Henda. Mulai Natal seku Paskah Henda. Singgor latih nikapkan acara indah sekubas Jumat Simbelin. Pagi Sabtu Pengharapan sampai Paskah puncaknya. Kami berdoa supaya panitia tetap semangat. Mereken hal yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Pasu-pasundu panitia. Mereken du gegeh kesehatan rezeki simpar. Janah ibas kelatihan nape baik waktu. Pikiran termasuk materi pe. Tuhan yang memberkati kerina panitia. Sehingga nikapkan acara demi rangkaian acara. Dengan baik kerinana. Tuhan pasu-pasundu kini latihan panitia kerina. Warisi pepagi Sabtu Pengharapan pe pasu-pasundu kami kerina. Gelaban sika kami pulung ibas rumah dusi badenda. Nginget uga kelengate Tuhan. Bangkat kubas doni kematen. Una nalukan bisa kematen. Janah Paskah puncak nape. Ibas kerina rangkaian ibadah jam 5 pagi-pagi nari. Sekubas acara demi acara kari. Kami lagi si masuk-masuk. Panitia pe banci bekerja sama kerinana. Maka malam mate panitia indah. Dalan kendahin si bereken. Tuhan manbana guna dahikan sa. Mahuli kerina Bapak ibas pengaturkan Tuhan. Pasu-pasundu kerina panitia. Bagepe kerina majelis. Pertua diaken emeritus pandita. Pengurus PJJ. Mamre Moria Permata KKR kerina nape. Kami si masu-masu si muat bagin kami bas ibadah henda pe. Pasu-pasundu kerina orang tua kami Saitun. Sehat-sehat iya Tuhan. Gelah orang tua kami henda pe baji menjadi pendoa bagi kami. Memberikan semangat bagi kami. Tak kami Saitun henda pe diberkati Tuhan. Bagi pe Moria Mamre tetap semangat untuk melayani Tuhan. Permata di dalam masa mudanya juga Tuhan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan setia di dalam penyembahan kepada Tuhan. Kau memberkati Permata baik dalam pendidikan, perkuliahan, pendahin. Dan mencari jodoh juga Tuhan kau yang memberkati mereka. Anak kami KKR dalam masa kecilnya engkau juga berkati. Sehingga dalam masa pertumbuhan anak kami KKR menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bagi pertoto kami nangdangi kerina, anak kami Permata, Moria, Simot Bagini, Bas Prahmen, penyalipan Yesus. Pujian panitia, pujian anak kami KKR, kerina kami si masu-masusa. Jadi kemuliaan man Tuhan. Bagi kami kerina pelayan-pelayan ibadah. Kami si masu-masu kami kerina pelayan ibadah. Ibas Jumat Simbelin, baik organis, singer, multimedia, sound system. Raskrina kami
Serayan Tuhan muat bagi nibas meja perjamuan juga Tuhan Kau yang memberkati. Singalo-ngalo kerina Tuhan Kam. Si masu-masu kami kerina. Tuhan ajar rindu kami dengan pasu-pasundu geluh kami. Berikan kesehatan man kami gegah Tuhan. Janah pasu-pasu tambar si pakaikan kami gelap pinakit si libas daging kula kami pe. Erleka ibas kami nari. Sirang mulai pe kami karibas rumah indah, rumah nusiba denda. Ilanjutkan kami kari aksi diakonia. Ibas pengobatan, ibas warienda. Kami nagay si masu-masu tim diakonia. Si rebahan aksi diakonia ibas warienda. Kami nagay si masu-masu kerina. Pendahin naglah jadi kemuliaan man Tuhan. Ibas baban si berat si rehepeman kami eda Bapa. Pribadi lepas pribadi. Tuhan simpegegehi kami kerina gelah kami ngasuk nalukan persoalan kami. Bapa persoalan kami, ngejuah-juah kami. Dan ar mulia kam, arah geluh kami ibas baba persoalan ne. Sebab kam pasti nuntun geluh kami. Bujur Bapa indah totoras pengarapan kami. Reh kami arah anak du Yesus pematang geluh kami. Amin. Asaban Cina tedis kam kerinana. Bengket kita kubas perpadanan mandi bata. Turang rasenina perkohate di bata simbelin. Nggosialoken. Yesus ngit jadi kahul man banta gelah kita terkelin. Erkiteken si rutang kita si keleng-kelengan. Ibas donienda. Turang rasenina kematin Tuhan Yesus mereka usihan man banta. Ibas metruk ukur setia rasenggit korban guna kinulin enterem jelma mandonienda. Turang rasenina ibas kematian Yesus kita ngeluh ibas ngeluh simbaru. Erpadan si peteguhi perpadanan ta mari dagi rende kita si babai singeras organis. O Bapa kami sini surga, gelar wipobadi amin. Relamin kini rajandu, selamin pratendu basdonida bagini surga. Berikan man kami nakan cukup baswari senda enda. Alami salah kami, bagi almi kami salah kalak kempak kami. Ulamin kami babaik bas percobaan, tapi ulangilah kami dusilat nari.
Sebab kamu semana kini rajaan, bengketilah kobas kegeluhan dus kalak-skalak. Cidahkanlah kesetiaan ras ketutusan atendu ngikutkan singena ate di bata ibas geluhndu. Guna sie alokelah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kam. Siang ayo di batar sinal salibabondu. Jana melias atena ngenan kam. Itatap di bata kukam. Janah malam atendu ibahanna. Amin. Satu. Ya, kebaktin tanggudung sepak sana kita paksa tenang. Paksa tenang dimulai. Paksa tenang selesai. Bagi biasana mankam turang senina kami sieda dengar kebaktian ibas wari enda, persilakan kami kam kelebay. Enggak ada. Adi bagai serahkan kami man bandul lebay panitia kronika. Oh, ada yang perkenalan. Silakan kami. Mari ras-ras kita megiken teman tas yang baru dengar atau sekalian dah dengar kebaktian ras-ras kita i gereja enda. Ya, maju-jua membantah. Jadi ibas warienda Jumat Agung kami arah seksi diakonia lead 2 acara enta. Si pemena emakap seminar kesehatan MKRI si petandai seninaku ia medan nari ya dokter penyakit dalam. Ada pen slide-nya pen. Sudah dibuat flyernya sama seksi diakonia. Jadi kebiasaan adi lead kai gelarna manggalar langgalar bagi proyek gratis adi lead ahli langsung ditodong bagi. Enda kari petandakan dirina ia gelarna Sabar Petrus Sembiring. Enda si pemena acara anta kari terus si peduakan emakap pemeriksaan kesehatan man lansia. Jadi
Enda kerjasama diakonia ras program studi bedah torak. Jadi Enda lead piga dokter kari meriksa, dokter sabar Enda pe kari banci konsultan. Jadi Enda labo periksa saja, labo tensi saja, tapi lead pemeriksaan kolesterol, asam urat, las kencing manis. Emang mantap nih ke diakonia. Jadi berikan kami mankam senina kami, ya. Bujur, wah. Shalom. Yang permata bahasa karunya lancar nggak ya? Lancar. Kalau lancar dari awal sampai akhir kita bahasa karo. Tapi kalau nggak lancar pakai bahasa Indonesia. Baik. Sini amati kami pendeta bagi Pekam Pertua Diaken. Jadi ku gereja enda kuakap enda tang-tang na kami sada jabu. Jadi sengaja memang diimport dari Medan kata pertuanta Bapak Elin. Oh dia kan tak Bapak Elin. Jadi diimport dari Medan untuk ke sini. Jadi hari ini kami hadir puji Tuhan merayakan Hari Jumat Agung bersama kita semua. Tuhan luar biasa. Karena sebenarnya tujuannya ke sini ngantar anak muda yang di samping untuk ujian, tapi ternyata berakhir dengan kangen-kangenan dengan dia kenta. Jadi hari ini hadir di sini, ku pedandakan diriku, gelarku Sabar Petrus Sembiring. Jadi senina nina dia kenta Bapak Elin, elabor senina karena Sembiring meliala. Jadi Bapak si mupus aku engkap Bapak udana kel Bapana engkap datasan Bapak angku kel. Jadi sadanini kami. Jadi adiklar anak Tanjong kami kap anak Tanjong Gempang Ridi dengan dua-dua engkap kami. Saja Mbarenda tahun siwah puluh telu ia ku Surabaya ngadi Gundari raskam krina jenda aku siwah puluh telu ku Jogja. Maka tahun siwah puluh siwah aku mulih ku Medan muat spesialis. Ia tadi jenda ngoleket bandandelin jenda. Jadi kami Medan tading bas kompleks Royal Sumatera. Mungkin kamu si pernah ku Medan tah Medan dengan kadi-kadi enta kerina kami tading Royal Sumatera Cluster Diamond. Adi gawa-gawa kamku Simalingkar mungkin pernah nindu klinik Altara Gelarena. Jadi klinik Altara di Simalingkar itu klinik kita. Adi darami indu kami J mungkin ibu ini di samping. Nande tengah-tengah jabu maka baru bangun sebagai anak ibu pus kami tengah-tengah jabu. Sampai hari ini masih satu. Jadi siapakah permata baru bangun, baru ginting, baru karo. Boleh titip nomor telepon ke Diaken. Nanti kita boleh WhatsAppan untuk abang yang di samping. Karena puji Tuhan luar biasa buat keluarga kami bahwa pertanggal 26 kemarin niatnya ke sini mau ujian masuk kuliah di Erlangga, makanya menghadap sama bapak tengahnya. Ternyata sehari sebelum kami berangkat dia dapat di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Puji Tuhan. Ya, jadi tadinya mau jadi area-area Surabaya rasido sidane kinang Jakarta. Ya, tadinya mau jadi sopir bapak tengahnya, ternyata dia harus ke Jakarta untuk ngurusin meetingnya di Jakarta jadinya. Jadi kuakap ada tambahan Bu? Oh ya, satu lagi dia bahasa Indonesianya agak kurang ya. Jadi kalaupun nanti mau ngomong bahasa Indonesia agak kacau sedikit, jangan bingung gitu nanti. Misalnya apa tahu di depan ngobrol-ngobrol. Kuakap si Bare mungkin perkenalan Bas Kaminari dia kan. Ya, bujur Panci Kam Kundul. Ya, sampai dengan kita seminar Mankam Panitia Kronika. Silakan
Sabar kam lebih mambre, gantian kita. Silakan panitia kronika. Ya, Shalom Manbanta Krina. Selamat Hari Jumat Agung. Ya, kami di sini anak-anak Endu Permata dan juga teman-teman Endu Permata, kami mau sedikit menginformasikan terkait kegiatan kami yang akan dilaksanakan pada bulan Juni seperti singgo peseh kami, yaitu kegiatan kronika yang akan kami laksanakan di tanggal 15, 16, dan 17 Juni 2024. Bertepatan kita sebagai tuan rumah pertama kali dan akan dilaksanakan di kampus Tesia di daerah Manyar ya, di daerah Manyar. Jadi hari ini ada sedikit informasi dari kami, Mankam Krina orang tua kami dan teman-teman yang akan disampaikan oleh teman-teman dari panitia dana. Oke, shalom Mankam orang tua kami, res teman-teman kami Permata. Kami perwakilan panitia kronika Injenda Mindo Penampandu orang tua kami arah dana, sebabnya dana si butuhkan kami lumayan galang, kurang lebih 450 juta. Jadi izinnya kami anak-anak Andu Permata, ras teman-teman kami Permata, Mindo Penampandu man orang tua kami, BGP man teman-teman kami Permata, ija karin tahru teman-teman panitia kukam ulah kam bingung sebabnya izinnya kami Mindo Penampandu arah dana. Mungkin baci tambahi panitia si lain. Ya. Oke, jadi di sini aku nambahi sedikit. Sebenarnya orang tua kami yang penampat ibas kamnari labo hanya ibas senari. Jadi kami terima misalnya konsumsi, entah arah kami saja kaos panitia nakku, entah arah kami saja sewa videotron nakku, bagai terima kami orang tua kami. Jadi la ngencasen alokan kami ibas penampat dunari, ibas kami donatur nari. Si kedua akan ibas kami panitia kronika nari, lead ban kami sada penggalangan dana hampers lebaran. Nah, seperti yang ada di slide itu. Jadi hampers lebaran itu ada beberapa jenis, mulai dari harga 200-an sampai dengan harga 1 jutaan. Nah, jadi berdasarkan harga isinya juga akan beda orang tua kami gitu. Siapa tahu orang tua kami untuk tahun ini mau berbagi hampers untuk saudara yang muslim, keluarga, rekan kerja, klien, partner bisnis ataupun saudara-saudara yang lainnya. Tahun ini harapan kami bisa pesan di kami orang tua kami gitu. Jadi kami kerjasama dengan Belin Bakery yang menyediakan hampers kami gitu. Jadi nanti untuk display akan kami bawa pada hari Minggu di gedung kita saat kita perlombaan. Jadi nanti di sana juga kami akan open kancil, namanya kantin kecil, dan kami akan jualan juga minuman, juga kami akan display hampers lebaran kami gitu. Hampers lebaran ini kami buka mulai dari hari ini sampai nanti lebaran. Jadi mungkin orang tua kami kalau misalnya tertarik pengen pesan untuk keluarga, partner bisnis, klien ataupun saudara-saudara yang muslim bisa hubungi salah satu dari kami panitia kronika. Nanti akan kami kirim ke tempat orang tua kami di mana hampers itu akan ingin dibagikan gitu. Ada lagi? Oke, mungkin itu aja dari kami panitia kronika. Bujur dikatakan kami bas Krina penampan orang tua kami. Tuhan Yesus masih masuk kita Krina. Bujur. Iya, bujur untuk panitia kronika boleh kembali ke tempat duduknya. Iya, kita lanjutkan acara kita. Sebelumnya mungkin yang pertama akan kita laksanakan seminar dulu, seminar kesehatan. Nanti akan dipandu oleh moderator kita, Abang Diaken Bapak Angel Semiring. Sambil menunggu
tim medis yang akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Jadi pemeriksaan kesehatannya dilaksanakan di ruang persikapan. Biar AC-nya juga dingin, sejuk, jadi nggak stres duluan, jadi tensinya nggak terlalu tinggi ya, jadi normal-normal saja semuanya. Nanti masuknya lewat sini, untuk orang tua kami Zaitun nanti ada pendampingnya, kita temani untuk masuk dari sini dan keluar lewat pintu samping. Kalau kita utamakan dulu untuk orang tua kami Zaitun, tapi kalau memang kita masih ada waktu untuk Moria maupun Mamre yang ikut melaksanakan pemeriksaan kesehatan boleh mengikuti. Ya, untuk selanjutnya mungkin sambil bagi snack ya, sambil menunggu dari Diakonia juga menjalankan aksi hari ini, yaitu kita bagi snack untuk kita sebelum masuk ke seminar. Sebelum masuk seminar dari Mamre ya. Ya, mari silakan Mamre. Mau. Ya, mari. Bu Jojoa, bujur mas kesempatan Enda, kami panitia untuk KPI Ermomo jangan tapi sosialisasi karena acara KPI si rencananya diselenggarakan di Bali dan Pasar ibas tanggal 15 sampai 16 Juni 2024. Enda Kari mulai buka kami pendaftaran untuk pesertana mungkin minggu depan sampai terakhir kali 30 April terakhir atau sebelum 30 April. Untuk adangan per peserta menurut pikiran kami mungkin untuk panitia KPI sendiri 600.000 per peserta. Jadi Enda kok kali termasuk untuk penginapan ras adanganku untuk KPI na. Sedikit mungkin tambahan, jadi kalau bisa kami mengundang Mamre untuk masuk dulu. Minta tolong permata yang di pintu untuk Mamre bisa masuk ke dalam dulu. Minta tolong permata yang di pintu. Minta tolong Mamre yang di luar untuk masuk sebentar. Bapak Kimi, Mamre yang di luar minta tolong suruh masuk dulu. Oke. Jadi sudah disampaikan tadi oleh Ketua Panitia KPI Mamre bahwa event kita nanti untuk tahun ini yang pertama kita ke Bali. Jadi tanggalnya nanti tanggal 15 dan 16 Juni bulan 6 kita ke Bali. Jadi ini sebenarnya warta pembuka dari Ketua Panitia. Untuk teknis pelaksanaannya nanti akan kita godok secara berkala. Jadi nanti rencana mungkin kita lihat nanti dari perkembangan panitia dan juga pendaftar. Kemungkinan kita akan 3 hari 2 malam. Jadi untuk rencananya KPI secara klasis itu 15-16 Juni.
tapi kemungkinan nanti akan ditetapkan sama panitia kita akan menginap 2 malam. Nah, itu nanti secara berkala akan dijelaskan oleh ketua panitia berikutnya. Jadi kita tunggu momo berikutnya. Dan untuk tadi yang setelah dijelaskan sama ketua panitia bahwa adangan kita per peserta 600.000. Kami harapkan semua mamre 30 April terakhir mendaftar. Karena ini ada hubungannya dengan atribut semacam kayak kaos, nanti 30 April harus sudah kita mendaftar. Jadi harapan ketua panitia dan kami juga mamre, kita semua ambil bagian. Kita semua ambil bagian, karena ini akan menentukan transportasi kita. Karena nanti kalau kita terlambat mendaftar, transportasi kita akan repot nanti. Jadi harapan kami mamre 30 April kita semua mamre ikut. Jadi sementara ini aja warta pembuka. Jadi nanti berikutnya akan kita update secara berkala di grup kita mamre, dan mungkin nanti kita akan maju ke depan untuk fix pelaksanaannya. Mungkin itu aja dari kami mamre. Bujur. Ya, bujur ninta man pengurus mamre, maka man banta kerina mamre, kerina kita daftar. Sebab ibas RPI enda pagi, ibali ban. Karena waktu kami sidang kelas dari Pasar Bali, maka ikatakan kita nginap di hotel bintang 5 nina panitia. Bujur. Ya, ibas Cigerwarenda, ibas kita ndungi herban kebaktiin Jumat Agung, maka seteruskan menda ibas seminar karena paru-paru, ginjal, karena penyakit dalam, terutama ginjal. Maka manbanta kerina kita ikuti sa gelah setah kai seluk beluk talibas kita sada penyakit, terlebih penyakit ginjal. Maka mankam dokter kami, Dokter Sabar Petrus Sembiring Milala, maka ngobaci benakan tuh. Persilahkan kami. Ya, bujur mankam ketua diakonia, diundang kami pembicara kita pada siang hari ini, Dokter Sabar. Tepuk tangan dulu. Jadi karena permintaan teman-teman jemaat juga di luar, di Malang, jadi ini bisa diikutin melalui YouTube. Jadi kalau ada kita yang jemaat yang tidak bisa ikut, mungkin keluar kota, kami beritahu ada di YouTube kita, GBKP Surabaya. Jadi Dokter Sabar Petrus Sembiring ini berpraktek di rumah sakit ada 3, Columbia Surabaya, Columbia Medan, Mitra Sejati Medan, Ras Klinik Altara. Jadi ia penyakit dalam tapi spesialisnya ginjal, ras hipertensi. Biasanya jadi sada ikutan. Jadi kita beruntung pada hari ini naras juga naras ya. Nah, nanti ini pasien pertama naras ini. Ginjal. Nah, jadi kita ikutin ceramah kesehatannya karena habis ini kita ada pemeriksaan kesehatan untuk lansia. Bujur. Bujur diakan. Shalom. Sekali lagi selamat merayakan Hari Jumat Agung buat kita. Slide di mana ya? Oh, di situ. Slide ada sekitar 40, mungkin kita pulang besok pagi, nggak apa-apa ya? Nggak, jadi slide-nya mungkin boleh lihat ke saya karena rolling saja supaya nggak usah terlalu lama. Kebetulan sudah jam 12. Mungkin tidak terburu-buru, tetapi memang pesawat kami sore ini harus terbang kembali ke Jakarta untuk kemudian kembali ke Medan. Jadi
Siang hari ini suatu kebanggaan buat saya boleh hadir di tengah-tengah jemaat GBKP Surabaya. Kami boleh berbagi cerita, berbagi kebahagiaan. Jadi hari ini kemarin dia kenta Bapak Angel bilang bawa slide enggak gitu. Kebetulan saya bawa laptop, saya lihat ada satu slide. Kebetulan berkenaan bahwa bulan Maret setiap tahunnya, setiap tanggal 13 itu adalah hari ginjal sedunia. Jadi saya pikir masih cukup relevan. Ningku ku Bapak Angel, boleh. Akhirnya kami coba, tadi pagi saya coba edit beberapa slide untuk boleh kita baca bersama. Jadi bicara tentang ginjal, nggak apa-apa Bang, rolling aja. Kalaupun terlewat-lewat dikit, maju mundur silakan, nggak apa-apa. Karena slide-nya cuma untuk awam, jadi nggak usah terbaku dengan kata-kata saya slide. Jadi bicara tentang ginjal, adalah organ yang saat ini karena saya kerjanya di unit cuci darah, adalah unit yang ginjal yang organ yang merupakan cukup penting selain otak, jantung punyanya Diakenta Bapak Angel, kemudian paru, ginjal merupakan salah satu organ yang belakangan ini adalah organ yang semakin naik insidensi penyakit-penyakitnya. Ginjal itu letaknya di pinggang kita, di buah pinggang kiri dan kanan. Ada 2 ginjal yang kita punya, dan menariknya manusia bisa hidup dengan 1 ginjal. Ginjal ini ukurannya 10-12, kecil, nggak gede, dan amat mudah dipengaruhi oleh banyak keadaan. Bahkan sesimpel diare saja pun itu bisa menyebabkan gangguan ginjal, bahkan berkepanjangan. Kebetulan tadi katanya Zaitun, kita punya berapa? 15. Semakin bertambah usia, kebetulan saya sama Bapak Angel hampir seumuran. Jadi bertambahnya usia biasanya konsumsi obat-obatan agak banyak. Apa saja? Mulai dari sakit mah, sakit sendi, asam urat, jantung, sumbatan, hipertensi, gula, dan banyak semua. Dan itu semua ternyata berpengaruh banyak kepada ginjal. Jadi ginjal ini selalu menjadi korban dari banyak keadaan, dan dia ternyata apesnya jika bermasalah ulahnya banyak. Kenapa ulahnya banyak? Karena dia berfungsi untuk mengatur banyak keadaan. Yang pertama mengatur air. Sehingga paling sederhana buat kita, kalau kencingnya udah mulai sedikit kita bilang, ini ginjalnya rusak nih gitu. Mengatur garam-garam. Kemudian membuang racun-racun ginjal. Bahkan belakangan yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bahwa dia juga berpengaruh banyak terhadap HB dan juga tekanan darah. Jadi jangan bingung bahwa kenapa ya kalau orang sakit ginjal HB-nya malah turun misalnya. Karena memang di ginjal sendiri itu ada beberapa hormon yang paling terkenal itu eritropoietin yang berpengaruh terhadap pembentukan ginjal. Nah, ginjal akan membentuk kencing. Sehingga yang paling sederhana dalam melihat masalah ginjal, jendela pertamanya itu adalah kencing. Di beberapa rumah sakit saat ini, karena saya juga masih bekerja sebelumnya di manajemen rumah sakit, ini adalah bentuk komunikasi efektif terhadap pasien istilahnya. Bahwa semua pasien kalau lagi kamar mandi perhatikan warna kencingnya dong.
kalau kencingnya ternyata bening, kuning muda, boleh dikatakan bahwa konsumsi air cukup. Konsumsi air cukup. Kenapa kok bisa begitu gitu? Karena apabila kita minum kurang dari 2 liter, maka ginjal akan bekerja untuk mempertahankan volume kencing. Supaya kelihatan dulu kalau kami dokter, jadi kencing kita itu terbentuk 1 sampai 2 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau dengan berat badan 70, maka minimal kencing kita 1 jam itu 70 cc. Kalau dalam 24 jam, hitungannya 70 kali 24. Sekitar 1.500 ke 1.600. Lalu kalau kita di Surabaya itu sama kayak Medan, ya panas. Kita akan menghabiskan 500 sampai 700 cc, namanya IWL, insensible water loss. Jadi kebutuhan kita akan sekitar 2 liter. Jadi yang di TV-TV itu nggak bohong, dia minta minumlah 2 liter 1 hari. Kenapa? Karena itu memang kebutuhan yang paling utama. Sehingga jika kemudian kencing kita berkurang atau kencing kita warnanya menjadi pekat, boleh dipastikan bahwa intake kita pasti kurang dari 2 liter 1 hari. Sehingga selalu dianjurkan kalau setiap hari usahakan minum dong 2 liter. Sekarang kayaknya kalau di WhatsApp grup, oh minum air malam-malam, ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak gitu ya. Kayaknya di WhatsApp grup itu lagi beredar itu pertanyaannya. Jadi wajarkah seseorang bangun sering karena minum banyak? Enggak. Kenapa enggak? Karena tadi itu 1 jam kencing kita itu sekitar 70 cc. Sedangkan kalau kepengen kencing, surah-surah untuk buang air kecil, itu yang tertentu 300 sampai 400 cc. Kurang dari situ kamu nggak akan kepengen kencing kok. Jadi kalau kamu tidur jam 9 malam, kamu minum banyak, maka diprediksi kamu harus terbangun kalau sudah dapat 300-400 cc adalah 5 jam kemudian. Sekitar jam 2, jam 3. Itu pun kalau nggak malas. Ya kan, kalau malas kan bangunnya jam 5, jam 6. Jadi idealnya memang kencing 1 malam ya 2 kali itu standar. Bukan hal yang aneh meskipun kamu minum 1 malam itu 500 cc, nanti aku akan bangun 4-5 kali. Nggak mungkin. Kalau kamu bangun lebih dari 3 kali berarti ada sesuatu di situ. Kalau buat kami, bapak-bapak, mamre, itu kemungkinan prostat. Atau penderita diabetes. Kenapa? Karena kalau kita penderita diabetes, pada malam hari gula kita tinggi, ada yang kita sebut sebagai diuresis osmotik. Gula itu narik air. Gula itu narik air. Sehingga amat wajar bila seseorang yang gulanya tinggi di atas 200, dia kepengen minum banyak. Kenapa? Karena yang sebenarnya terbentuk banyak dibuang kencingnya karena gula yang tinggi tersebut. Kompensasinya sentral rasa haus di otak itu terangsang untuk kita minum terus. Tujuannya untuk apa? Itulah hebatnya Tuhan kita, bahwa dengan minum banyak gula darah itu akan turun, tidak terlalu tinggi. Jadi kalau malam hari, dokter, aku adikku kan jam minum berengi, wan sikuri 6 kali medak sadawari kamar mandi, gua ningan latih nala kita pagi-pagi medak. Enggak, pasti ada sesuatu. Apakah itu infeksi saluran kemih, apakah itu prostat, apakah itu batu ginjal, apakah itu diabetes, atau malah makan obat misalnya. Jadi tidak akan sesederhana itu bangun tengah malam. Maka minum 2 liter itu enggak juga nanti gini, oh kata dokter itu minum 2 liter, pulang dari sini beli 2 liter, enggak langsung gitu ya. Itu juga enggak juga sih gitu ya. Karena kalau kalian minum lebih dari 1 liter rasanya lanai bo kari turi-turin batake man pelanai banci dosanggo penuh sak.
Lalu selain air, elektrolit yang juga akan diatur oleh ginjal, yang berikutnya itu adalah tensi dan HB. Kenapa? Karena ginjal itu punya dua hormon, hormon eritropoietin dan hormon renin. Sehingga hipertensi itu belakangan ini semakin sering dikaitkan dengan ginjal. Pada saat reninnya meningkat, tensinya akan naik. Pada saat eritropoietinnya turun karena ginjal terganggu, maka HB turun. Dan jangan lupa, bahwa ternyata mereka-mereka yang mengalami gangguan ginjal itu nggak selalu bergejala. Jangan kamu pikir kalau pinggangku sakit dokter, kayaknya ginjalku terganggu deh gitu. Enggak. Sakit ginjal itu bisa nggak bergejala. Sakit ginjal itu bisa sama-sama kita ibadah di sini, nggak ada gejala sama sekali. Tetapi nanti pada saat ketemu dokter, gejalanya muncul. Apa gejalanya? Slide lagi. Banyak. Itulah yang nggak kita sadari. Pertama terus kita lihat, kok kakiku bengkak ya? Kakiku bengkak ya? Kok agak mual-mual ya? Kok cegukan ya? Berenda kami medanah kitik-kitik dengar dicekel di keningan air galang nangin anakku ningan dulu suruh oke. Nah, kan sekarang kalau nini kan kalau dibilang cegukan nggak mungkin tambah gede kan ya gitu ya. Kita akan ngeluhkan kok gatal-gatal ya. Ada beberapa itu sesak. Kalau dia udah lebih lanjut, mulai kok dikit-dikit ngos-ngosan ya? Kok mukanya pucat ya? Kok bangun pagi makin bengkak ya? Kalau buat ibu-ibu biasanya kok berat badan saya nggak turun-turun ya? Tapi pipinya makin tembem. Apa itu kalau karo? Adi rebur mah rejilai naningan, oke. Nah, padahal yang nggak begitu gitu. Jadi air yang idealnya dibuang oleh ginjal itu tidak keluar sesuai dengan hitung-hitungan yang kita sebut tadi. Kenapa? Karena tahap-tahap awal. Ada beberapa kategori tahap ginjal, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau sudah keempat dan kelima, 4 itu biasanya kami udah serahkan ke Dr. Ian Efrata, dia kenta, bahwa ada namanya preemptive hemodialisis, suruh dia pasang semino gitu. Kalau udah 4 tuh biasanya, monggo dok dikerjain gitu, dipasang seminonya untuk kemudian jatuh ke 5. Dan jeleknya, ginjal itu sifatnya progresif memburuk. Progresif memburuk. Sekali lagi, progresif memburuk. Jadi jangan kamu berharap begitu kamu terdiagnosa sakit ginjal, wah ini kan kututu sehingga ku gereja ningan, tapi nggak berubah gaya hidup. Dia akan terus turun. Sampai kapan? Biasanya saya bercandanya begini ke pasien. Biasanya bercandanya gini. Kalau dia datang di umur 60-an, terus saya tanya, Bapak, Ibu, mau umur berapa dipanggil Tuhan? Umur 95 cukup nggak? Karena sifatnya dia akan progres, ya kita harapkan 94 dipanggil Tuhan nggak apa-apa ya. Karena nanti 95 dia HD. Daripada dia cuci darah, maka dari umur sekarang sampai di umur 95, yuk dijaga baik-baik. Caranya gimana? Apapun ceritanya, karena kebetulan saya spesialis penyakit dalam, yang ada di kami itu adalah degeneratif. Degeneratif itu KIP nindu, ditambah kinumure, epinekitira hengkari. Maka apa? Semua penyakit degeneratif, penyakit-penyakit yang nanti pada usia-usia sepuh
itu harus dijaga. Apa itu? Darah tinggi. Nah kalau darah tinggi apa yang dilakukan? Paling sederhana, kurangi makan garam. Ila kam tabo hedok, sira kam du, kena ring kam dupan. Ya, memang gak enak. Kalau memang kita jatuh ke diabetes, kita mulai konsumsi obat-obatan yang mengontrol gula darah. Kalau mulai nyeri sendi, maka pasti mikirnya makan obat, ya kan? Ya enggak lah, timbang dulu berat badan lu. Ya kan, mikirnya makan obat. Dan jangan lupa, di dalam praktek keseharian kami penyakit dalam, ternyata gangguan ginjal karena konsumsi obat-obatan pengurang rasa sakit itu besar. Pakai banget. Dan biasanya mereka-mereka yang punya gangguan sendi, lutut terutama, datangnya itu ibu pejabat semua, bapak-bapak pejabat semua, gede-gede. Gede-gede. Gitu. Yang kalau datang, dokter kalau boleh suntik dong. Katanya kalau suntik nanti sakitnya hilang. Enggak. Jadi kurangi berat badan tujuannya enggak mengkonsumsi pengurang rasa sakit dalam jangka waktu lama. Sehingga ginjal yang ada di eman-eman yang sudah diganggu oleh hipertensi, diabetes, dan yang lain-lain, dieman-eman. Jangan lagi ditambah makan meloxicam, jangan lagi ditambah-tambah makan asam mefenamat, jangan lagi ditambah-tambah makan yang macam-macam lah, yang dapat gampang di apotek-apotek itu. Dan ini dalam jangka waktu lama, nanti ketemunya sama kami, ya nggak usah ketemu lah kalau di praktek gitu ya. Ketemunya makan ayam pemuda, pemuda sini ya, ayam goreng pemuda ya. Kemarin kami makan di situ soalnya, enak memang. Kebayang dulu masa kos-kosan ya Ta ya. Nah jadi slide berikutnya Bang. Jadi yang pertama sebagai catatan adalah gangguan ginjal itu kadang-kadang nggak bergejala, tetapi kamu yang sudah memiliki penyakit-penyakit komorbid, yuk dijaga baik-baik. Yuk, kalau yang punya berat badan berlebih, yuk. Kebetulan dia Kendu ini kan rajin olahraga, mungkin itu contoh yang baik gitu. Beliau suka lari, ya kalau yang sekarang nggak bisa lari, jalan juga nggak apa-apa. Itu akan amat sangat membantu untuk mencegah banyak masalah di kemudian hari. Berikut. Ini dia yang saya katakan tadi komplikasinya. Kadang-kadang nggak bergejala apa-apa, cuma kakinya kok bengkak ya. Bangun pagi kok wajahnya agak sembab ya. Kenapa ya? Tapi kalau siang-siang udah nggak ada apa-apa gitu. Dan itu akan berpengaruh banyak. Berikut. Dan yang paling penting juga adalah slide berikutnya, apa yang harus dilakukan untuk mencegah itu semua seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa yang pertama itu adalah pencegahan. Kalau dalam kami kedokteran itu selalu ada 3 pencegahan. Primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention. Jadi buat Permata itu masuk ke dalam primary. Kenapa? Orang tua yang ternyata memiliki diabetes, memiliki hipertensi, mereka adalah kelompok yang akan rentan untuk jatuh ke penyakit yang kamu punya. Kalau kamu punya penyakit-penyakit itu, mereka adalah golongan yang rentan. Apakah karena secara genetik kamu menurunkan itu ke anak-anak kita Permata, genetik, atau secara kebiasaan kamu turunkan itu ke mereka? Bapak dia Kenenda dulu hobi makan berdua. Kalau yang di saya makannya mie pangsit, kalau yang di sana makannya BPK.
Dan mereka kompak sekali, selalu berbagi cerita di tempat makan. Alhasil bapak udahnya dia kenta, itu kena serangan jantung di umur 53. Saya diturunkan hobi makan mie. Jadi bukan hanya genetiknya saja, jadi jangan melulu genetik disalahkan. Oh iya, saya hipertensi, oh iya gara-gara bapak mama hipertensi. Ya enggak, kebiasaan pun kita turunkan. Buat bapak-bapak yang merokok, saya ucapkan selamat, anak Anda yang laki-laki akan merokok. Jadi ulah kari kemerawa, kidah ngisap kue nak, lengako beloh pendera bisen nindu kakari. Terima kasih Anda menurunkan itu bapak-bapak. Sehingga jangan nanti bingung karena rokok berhubungan dengan hipertensi. Maka kalau kami hipertensi hari ini, selamat. Anda membuka pintu lebar-lebar buat generasi di bawah kita menderita hipertensi. Dan bercandanya saya lagi ke pasien adalah, saya selalu bilang, jangan kurangi rokoknya. Ih, kok gitu dok? Iya, kebayang setiap tahun ada dokter baru. Kebetulan anak Atta kan mau masuk ke dokteran juga gitu. Lah pasiennya dia siapa? Iya kan? Pasiennya dia siapa? Kalau pasien saya sama diaken kita ini udah cukup lah. Udah cukup. Gak usah banyak-banyak lagi gitu. Lah pasiennya mereka siapa? Ya kamu lah yang ciptakan. Jadi kalau kamu kepengen membelikan anak-anak kami yang nanti jadi dokter, oh Angel gitu kan mau jadi dokter gitu. Pasiennya di Surabaya ini siapa nanti? Ya kamu lah yang ciptakan. Teruslah merokok, jangan dikurangi. Gak bercanda. Nanti masuk ke YouTube jadi kerjaan lagi ya. Enggak. Itu bercanda gitu. Tapi apapun itu ya punya hubungan. Jadi sekali lagi adalah itu tidak hanya melulu genetik, tapi kebiasaan yang selalu kita punya. Kan kamu sadari ya, kadang-kadang kalau di rumah mamanya cerewet kali, anak perempuannya pasti cerewet. Iya kan ya? Oh Gaby? Pas. Lah boleh Pak, oh ya pas. Kalau bapaknya, kalau di sini nggak ada lah, yang di luar sana maksud saya. Kalau bapaknya marah-marah terus, ya anaknya juga pasti marah-marah lah. Saya juga suka marah-marah, makanya Nande tengah-tengah Jabu tuh selalu ngeledekin kalau saya mulai marah-marah gitu. Dan ternyata memang tanpa saya sadari itu nanti sedikit banyak akan menularkan. Itu penjagaan primer, bahwa kita orang tua bertanggung jawab terhadap generasi berikutnya tanpa kita sadari. Sedangkan pencegahan sekunder adalah kalau kamu sudah menderita penyakit-penyakit yang kita sebutkan tadi, itu juga bukan akhir dari segalanya. Penderita hipertensi, dah hipertensi aku enggak. Kita masih punya banyak kesempatan untuk mencegah komplikasi itu terjadi. Jadi nggak usah menghukum diri dengan mengatakan, udah hipertensi, udah diabetes, ya ngapain dijaga. Lupa pula saya itu bahasa karonya. Itu bapak dulu bilang, melus bulung, lupa saya, nantilah saya ingat-ingat dulu. Jadi ulah kari karena batangnya melus bulung kainnya, bagilah laku ingat. Jadi jangan karena batangnya nanti daun-daunnya juga akan turut jatuh gitu. Nah, jadi ya itu tadi, ban buah nih maka mesepak batang, nah ya. Jadi sekunder itu kalau sudah ada, ya harus dijaga agar komplikasi seperti yang kita takutkan tadi tidak terjadi. Dan yang berikutnya adalah tersier. Kalaupun, tadi sedikit kata diaken, Nares udah operasi misalnya gitu, bahwa akan ada gangguan. Nah, beliau harus menjaga itu. Kenapa? Karena bisa dia lebih sehat dari kita kok. Begitu beliau menjaga, bukan berarti kalau dia sudah sakit maka dia akan lebih jelek kesehatannya dibanding kita. Enggak. Jangan kamu salah.
Dan yang ketiga adalah yang perlu dijaga adalah tersier, yang ketiga. Bahwa jika kamu sudah menderita gangguan ginjal, bahkan mungkin sudah menjalani terapi pengganti ginjal, apa itu cuci darah atau CAPD yang dari perut atau transplant, maka yang perlu dijaga baik adalah kualitas hidup. Bahwa banyak saudara-saudara kita, pasien-pasien yang sudah menjalani cuci darah bertahun-tahun, secara kualitas hidup dia masih bagus. Masih bisa kita kumpul sama-sama, masih bisa kita ketawa-ketawa gitu. Jadi yang perlu dijaga adalah di 3 kondisi itu. Slide. Jadi apa yang perlu dijaga ini agak sedikit normatif, ya, ketemu dokter, hindari rokok yang saya sebutkan tadi. Slide berikutnya. Dan mulai menjaga kalau kita hipertensi, yang perlu kita jaga adalah garam, dan ada yang namanya kami menyebutnya sebagai DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension. Nah ini yang semua, tapi sekilas yang saya sebutkan tadi. Slide berikutnya Bang. Dan juga untuk gula darah pun sama, bahwa kontrol gula darah itu wajib dijaga. Jangan musuhan sama obat. Jangan kalau dikasih obat terus berpikir bahwa waduh ini repot nih, harus makan obat seumur hidup. Tetapi mengkonsumsi obat yang tepat akan memperbaiki kontrol kesehatan yang kita punya. Berikut. Nah ini stop rokok dan alkohol, karena memang belakangan ini isu yang berkembang bahwa rokok dan alkohol itu sudah semakin banyak di kita, sehingga insidensi penyakit-penyakitnya makin bertambah. Slide berikut. Dan olahraga amat dianjurkan. Saya yakin gereja juga pasti udah mulai banyak punya program untuk ngajak kita semua berolahraga. Kenapa? Karena ternyata olahraga mampu secara penelitian untuk mengontrol semua yang lebih baik. Kuakap Sibarem, acara hari ini semoga bermanfaat buat kita semua. Ini mic saya serahkan ke Dia Kenta. Ya, aplaus sekali lagi untuk Dr. Sabar Petrus. Ya, jadi saya aja yang dokter aja mendengarkan gitu ya, apalagi kamu semua jemaat kami. Jadi terima kasih Mankam Senina kami udah untuk informasinya. Ini untuk orang tua kami lansia sudah bisa mulai satu-satu kamu ke belakang karena sudah siap dokter di sana. Untuk diperiksa 55 karena sudah ada 5, nanti ada hasil yang tidak normal, dokter Sabar bisa memberikan advice. Untuk kita yang di sini kita buka pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan Kakak Nanda Harapan. Kakak Nanda Harapan dulu, habis itu Pertua. Jangan masalah rumah tangga dibawa ya. Nanti curhat pula kamu nanti ke sini, masalah tur mana. Ya, silakan Kakak. Panji. Ya, bujur ribas kesempatan Nenda. Usiaku 55 tahun. Berat badan 75. Keluhanku, kaki bengkak. Tapi kelihatan tadi retensi air dan garam tadi ya. Tapi aku cek labku, paal ginjal itu normal semua. Tensi normal. Terus tadi ada juga gejala dari ginjal itu ada gatal ya, kayak alergi. Itu ada, tapi tertentu tempat, hanya di tangan.
apa yang harus aku lakukan? Kalau olahraga rutin, Ya. kalau masalah gizi oke, Oke naik ya. saja. Oke. Selama ini Bujur. ada makan obat-obatan? Nggak ada, kalau Nggak ada. obat-obatan nggak ada. Hanya kadang-kadang tawar kutanari. Oke. Kaki bengkak udah berapa lama, Kam? Sudah lama. Udah aku konsul juga ke Bapak Angel, disuruh minum furosemid, tapi Oke. karena tensiku cuma 90, Oke. nggak diteruskan. Baik. Ya. Selain pemeriksaan darah, apa yang udah kamu lakukan? Sudah pernah periksa kencing? Udah. Apa hasilnya? Bagus? Hasilnya ini normal semua. Ini aku soalnya aku normal kanan semua kiri ya? dokter juga Baik. kan. Ya. Baik. Kaki bengkak, ada gatal, tidak ada hipertensi, tidak ada diabetes. Kira-kira apa, dokter? Jadi, kaki bengkak adalah salah satu gejala dan tanda. Apakah semua kaki bengkak akan merujuk kepada masalah ginjal? Tidak. Tidak. Kalau tadi percakapan 2 menit mengatakan bahwa tidak ada apa-apa, dengan tinggi berapa, Kam? 156, BMI-nya agak cukup tinggi, memang agak sedikit overweight ya, sudah mendekati obesitas, seperti 27, 28 BMI. Jadi kalau kaki bengkak itu apa? Dengan tensi yang normal, kencing yang tidak ada kebocoran protein, gula baik, secara umum semua baik, ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Yang pertama adalah memang konsumsi garam yang lebih. Yang tadi dianjurkanin dia kenta untuk makan furosemid memang pilihan. Tetapi jika tekanan darah rendah, kita punya pilihan yang kedua, namanya spironolakton. Nanti WhatsAppan, nanti saya WhatsApp. Jadi ada pilihannya. Tetapi kembali, enggak semuanya harus dengan obat. Enggak semuanya harus dengan obat. Bersyukur kamu memang tidak memiliki penyakit kronis apapun. Maka pilihan pertama apa? Pantang garam dong. Garam dipantang dong. Yang kedua, bertambahnya usia kita pada perempuan-perempuan dengan postmenopause, maka kualitas pembuluh darah, itu sebenarnya jatahnya dia kenta, Bapak Angel. Kualitas pembuluh darah juga menjadi tidak sebaik dulu. Sehingga yang bisa membantu itu adalah otot. Kualitas pembuluh darah yang tidak sebaik dulu itu dia akan bersifat menyimpan air di tempat yang paling bawah, yang paling banyak gravitasinya, itulah kaki. Nah, jadi bahwa tidak ada apa-apa, besar kemungkinan bayangan kita ini adalah konsumsi garam yang berlebih. Maka nggak harus makan obat. Kalaupun harus makan obat misalnya, kita bisa menyesuaikan kok dengan jenis yang ada. Tapi yuk coba pantang garam dulu Kam, dan mulailah coba beraktivitas olahraga. Olahraga itu bukan kalau nyapu di rumah olahraga ya. Olah kari napui kam rumah cege megangka sorandung rawe anak-anak akam nuka olahraga kam ji perbanangkih tensindu. Enggak. Berolahraga itu tetap membutuhkan waktu untuk mencapai irama jantung di fase aerobiknya. Jadi kalau nyuci mobil itu bukan olahraga bapak-bapak. Kalau karinindu lit telu mobilku rumah dokter, mau cuci tiap hari, kok gak olahraga? Enggak gitu. Jadi tetap akan butuh irama jantung yang kamu harus tercapai di irama aerobik du, lama waktu beraktivitas du harus berjalan. Jadi kalau kamu ikut Instagramnya dia kenta, olahraga itu diadakan, ya memang diadakan, nggak bisa cari waktu, nggak ada dicari waktunya untuk olahraga. Jadi kalau kamu tadi Kak
saya pikir pilihannya adalah yuk coba dulu pantang garam dalam beberapa lama. Dan itu akan kita evaluasi. Kalau memang kebocoran protein tidak ada, memang ada satu pemeriksaan lain lagi untuk memastikan ginjal saya bermasalah nggak, gatal-gatalnya bermasalah nggak ini dengan ginjal. Tidak selalu seperti itu. Tapi coba pantang garam, kita harapkan itu akan banyak membantu nantinya. Sistatin atau protein kreatinin rasio namanya. Dua itu, kalau mau menyingkirkan kemungkinan ginjal itu terganggu. Kalau urea kreatinin itu hanya tahap awal. Pada saat belum terjadi kerusakan besar, dia akan kelihatan normal. Sistatin atau protein kreatinin albumin urinary creatinine ratio namanya. Itu ada nanti pemeriksaannya. Ada lagi? Kalau bicara garam diet, sebenarnya apa yang kamu harapkan dari garam diet? Rasa asin ya? Rasa asin di sebelah mana? Kan cuma segininya. Kalau sampai ke sini, kalau sampai ke sini masih terasa nggak asinnya? Malah naibo. Apa kang darat? Malah naibo rasa asin. Sepanjang memang kita punya pilihan untuk membatasi garam, lakukan deh. Jadi yang garam Himalaya katanya sama saja, tetap akan meningkatkan kok. Jadi kalau alangkah baiknya ya dikurangi. Ada lagi? Oh. Sik. Bibi dulu atau saya? Saya dulu ya. Jadi nanya dok sedikit ya. Jadi beberapa hari yang lalu di grup keluarga itu abang saya nanya ke orang tua. Jadi Pak, ini kebiasaan kita orang Karo kan kalau udah nikah pun kalau bapak masih ada kan tetap ditanya bapak kan begitu kan. Dia nanya, ini Permendu ada batu ginjal kecil katanya. Nah, jadi dia nanya apakah obatnya apa, kan biasa nanya orang tua. Tapi orang tua menjawab begini, kata teman-teman nggak usah dibawa ke dokter, tapi diminum ramuan dari daun kaca beling, kalau nggak salah begitu namanya begitu kan. Bagus itu, nggak dia suruh minum bir kan? Nggak, maksud saya begini dok, pertanyaannya mungkin satu, yang memicu terbentuknya batu ginjal itu apa? Secara cepat mungkin dok, biar nggak terlalu lama. Yang kedua, apakah kalau kita sudah terdiagnosa begitu, tetapkah kita mengkonsumsi obat dari dokter atau kita seperti yang menyarankan tradisional? Begitu saja sih dok, bujur. Oke, kamu sekalian dulu. Sekalian, yuk. Siapa tadi? Bujur, saya mau nanya ya dokter, kebetulan Bapak di tengah-tengah Jabu pasiennya Diaken Bapak Angel. 5 tahun lalu operasi katup jantung. Nah, perjalanan ke depan dia harus minum obat, satu pengencer darah, obat kolesterol, asam urat. Kalau saya berhentikan obat asam uratnya, begitu cek lab pasti di atas rata-rata. Juga dia minum Eotirak karena riwayat pernah bedah tiroid. Itu aja sih sama kolesterol ya. Selama ini kalau saya cek darah, ureum, kreatinin masih di ambang normal walaupun itu batas atas. Pertanyaanku, uga carana dokter supaya tidak sampai merusak ginjal tadi. Selama ini juga saya konsul juga sih dengan ahli bedah jantung, Dr. Yan Sembiring. Bujur. Jadi bicara batu ginjal, sebenarnya tadi saya bercanda nggak disuruhnya minum bir, karena memang bir itu kalau kita minum kencing kita banyak, karena dia punya efek diuresis. Tapi bukan berarti kalau kita batu ginjal banyak-banyak minum bir gitu loh, maksudnya begitu. Nah, jadi apakah semua batu ginjal
harus ketemu dokter dan operasi? Jawabnya enggak. Batu ginjal di bawah 5 mili itu akan jatuh sendiri. Persentasenya sekitar 95 ke 98%. Tetapi jika di atas 1 cm memang wajib dievaluasi. Kenapa? Karena angka keberhasilannya untuk jatuh itu kecil. Menjadi lebih kecil, bukan kecil, menjadi lebih kecil. Dia hanya sekitar 90%. Sehingga jika dia di atas 1 cm, kita akan harus mengevaluasi. Kenapa? Karena semakin lama batu itu ada di ginjal, dia akan memudahkan terjadinya infeksi dan menyebabkan kerusakan ginjal. Lalu, apakah harus ke dokter? Apakah harus minum kaji beling? Enggak. Obat untuk batu ginjal yang pertama adalah minum. Iya. Dengan semakin banyak kencing terbentuk, maka kita harapkan batu itu akan jatuh. Apakah kaji beling nggak berfungsi? Ya berfungsi. Apakah harus diminum? Boleh. Apakah kalau sudah batunya jatuh akan terbentuk batu lagi? Dengan berat hati saya katakan iya. Jadi sekali terbentuk batu di ginjal, itu udah jadi pabrik untuk terbentuk batu berikutnya. Sehingga yang perlu dijaga apa? Kembali, yang pertama minum 2 liter 1 hari. Yang kedua, cari apa metabolit yang berpengaruh. Biasanya mereka-mereka dengan batu ginjal itu asam uratnya tinggi. Gitu. Konsumsi garamnya tinggi. Nah, jadi itu harus dijaga. Nah, bagaimana caranya kalau sudah operasi katup jantung dan tetap makan obat? Pilihannya memang cuma satu, bahwa kamu harus bawa abang untuk melakukan rutin pemeriksaan. Bahwa kemudian pemberian obat-obatan apakah 100% aman? Penelitian kami mengatakan, kembali, penelitian kami mengatakan bahwa konsumsi pengencer darah, obat kolesterol dengan dosis yang kita butuhkan, asam urat yang tinggi, kita makan mungkin allopurinol atau belakangan febuxostate misalnya, aman untuk ginjal. Tetapi penggunaan dalam jangka waktu lama tetap harus dilakukan evaluasi terkait tidak hanya fungsi ginjal sebenarnya, tapi juga organ-organ yang lain. Jadi apakah dok, saya takut dok untuk cuci darah misalnya gitu. Bahwa cuci darah tidak sesederhana naiknya dia sedikit dia cuci darah. Bahwa kerusakan yang terjadi itu harus sampai ke level GFR di bawah 15 namanya. Dan itu nanti jangan dulu kamu baca-baca karena nanti kamu pusing. Jadi itu ada penilaiannya lagi. Secara sederhana saya bilang sama pasien biasanya, kalau kreatininnya di atas 7, siap-siap. Itu sederhana. Tapi sebenarnya perhitungan untuk cuci darah, karena ketakutan kita kan cuci darah ya. Kalau GFR di bawah 15 atau stage 5, di situ kita akan putuskan untuk cuci darah. Jika tidak, apa yang dimakan selama ini, karena memang dibutuhkan untuk mereka-mereka yang post KBH, post CABG, suka tidak suka memang tetap harus makan obat untuk menghindari komplikasi yang ada. Kokap, saja. Gimana? Sudah puas? Ginjal. Prorenal. Prorenal. Ya. Prorenal itu dipakai jika memang kita tidak terlalu mampu untuk menjaga konsumsi protein setiap hari. Artinya gini, kita hobi makan protein. Prorenal itu akan membantu. Tetapi apakah boleh dimakan? Boleh. Apakah dia akan membantu untuk menjaga fungsi ginjal? Iya. Tapi apakah harus? Enggak. Gitu. Enggak, tidak harus. Ya. Jadi Mamre. Ya, Mamre 1 ya, Mamre ayo. Habis ini silakan konsultasi karena dokter Sabar ke belakang, bisa dekati nanti di belakang ya.
Ya, silakan Senina. Nah, ini sesama orang UGM kalian kan? Ini orang UGM ini. Terima kasih. Kebutanda kelebih, namaku Alasan Sembiring Sri kita, Sembiring Meliala. Jadi kan ya, jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama kali bubu kami berita Rigan, kanak kaban jahe. Lah penjodoh nomor rekening. Jadi pertanyaan kali bubu kami, kalau ada pasien yang sudah sampai cuci darah, berobat dengan teratur, apakah masih mungkin sembuh seperti semula? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi di salah satu slide ada tentang DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension tadi. Mungkin ada kaitannya dengan keluhan Nandekaro ini tadi. Apakah seberapa jauh efektivitas DASH tersebut? Ya, seberapa jauh, seberapa efektif diet tersebut? Terima kasih, Bujur Melalasena. Bujur. Jadi iya. Halo. Pertama lebih menjuah-juah kalian bubu Sembiring Mergana. Artinya kakandu turang dupe rumah baru Sembiring kembar. Aku ginting mergaku dari Cingkes. Jadi lid sada penungkunanku usur ngenda kusungkun puskesmas. Tapi tawai na usur saya kasih obatnya Nina. Aku tankwe jari pertama telunjuk dua neban celat tekuk lambalik bagi. Jadi sungkunna punya diabetes Nina, punya niku. Tapi saya terutin minum metformin niku. Jadi ngasa gundari tekuk susah balik. Jadi tawaina, nanti balik sendiri tuh Nina. Anda dokter, bujur. Mungkin yang pertama tadi kalau sudah cuci darah, gitu ya, mau bagaimana? Adinggo cuci darah, apakah bisa kembali seperti semula, gitu ya? Enggak bisa. Ya, jadi begitu kamu jatuh ke cuci darah, jika memang ini adalah penyakit ginjal kronis, bukan penyakit atau gagal ginjal akut, maka untuk kembali menjadi normal tidak bisa, kecuali kamu melakukan transplant ginjal. Jadi cuci darah akan sifatnya menjadi seumur hidup. Meskipun ada beberapa kasus yang kita menyebutnya sebagai reduced dialysis, yang tadinya cuci darah 2-3 kali seminggu, kemudian tiba-tiba bisa 1 kali seminggu, tiba-tiba bisa bebas, tapi dia akan kembali lagi. Karena apa? Karena ada namanya residual renal function yang berfungsi kembali dia. Tapi itu sebagian kecil dari mereka-mereka yang menjalani cuci darah. Lalu DASH seberapa efektif? Efektif Senina. Jadi penelitian menunjukkan bahwa di bagian pencegahan hipertensi dan juga pengobatan hipertensi, ternyata pembatasan konsumsi garam itu berpengaruh banyak sekali. Jadi bahkan ada pasien-pasien yang newly diagnosed hypertension dan dia mulai membatasi konsumsi garam, dia tidak harus mengkonsumsi obat-obatan anti hipertensi kembali. Jadi itu penelitiannya menunjukkan keberhasilannya cukup baik. Lalu pertanyaan anak bro kami minggu sekali, Abang,
Jadi Jarindo nggak bisa dibuka. Adi ngoken coba kenda, lane banci kadi ya. Mungkin melalasa ngitung senena. Iya, jadi melalasa ngitung sen. Jadi itu namanya, meskipun saya belum tahu secara real kondisinya apa, tapi ada yang kita sebut sebagai trigger finger. Trigger finger itu terjadi peradangan di spindle kita, spindle tangan. Tidak harus bengkak. Jadi terjadi perlengketan. Dan pilihannya adalah kamu bisa melakukan fisioterapi atau disuntik steroid di dalamnya. Tapi kalau kamu penderita diabetes, mungkin cek dulu gula darah. Atau kalau memang sudah terjadi perlengketan cukup besar, operasi. Jadi namanya trigger finger. Apakah dia akan bisa kembali? Bisa, tapi tergantung berapa berat derajat perlengketan itu. Apakah terkait dengan diabetes? Iya dan tidak. Ada penderita-penderita bukan diabetes juga kadang-kadang mungkin nanti sama anak-anak permata kita yang suka megang mouse juga itu bisa berpengaruh terhadap. Jadi faktor kebiasaan, habit, posisi akan berpengaruh di dalamnya. Efek samping tanah handai. Terserana di ngomlalas asen manitungan. Leket ya. Itu aja efek samping, yang lain nggak ada. Ya, Oke. bujur sekali lagi aplaus Dr. Sabar. Ya, jadi kita cukupin dulu. Nanti kita doakan nanti kapan lagi Dr. Sabar bisa main ke tempat kita ya. Biar kita adakan lagi seminar kesehatan lagi. Jadi dari kami Diakonia itu terima kasih kepada Kam Senina kami Dr. Sabar Petrus untuk waktu dan kesediaan Du. Jadi nanti silakan Kam Zaitun yang udah periksa, kalau ada yang mau Kam konsultasikan sama dokter kita bisa Kam anukan. Bujur ras menjua-jua, aplaus untuk. Jadi kembalikan kami Mankam Ketua Diakonia. Ya. Cek. Ya, bujur ninta man dokter ta, ijang berikan nasada masukun man banta krina. Maka mankam dokter kami si Medan Nari, bujur katakan kami man Badu, dia mulih kam pagi ku Medan mulihi enam kami Surabaya krina. Maka bujur man banta krina. Ibas acara ta ngomendadung maka man banta krina perpulungan GPK Perungun Surabaya apa kita nda silang ngecek baci kupudi ngo baci ngantri endam siti bas kami nari prioritas lansia lebih tapi lansia tanggom dung krina kami sekali nari kami BPMR Rungun Surabaya ngatakan bujur man banta krina. Maka baswari pepagi ulah kita lupa jumpa kita gerejenda Tuhan si masuk kita krina. Bujur.